Pada tahun 2018, seorang polisi Prancis bernama Frank mengalami insiden tragis saat menjalankan tugas. Saat mencoba menangkap pelaku, sebuah tembakan mengenai dirinya membuatnya koma selama 8 tahun di rumah sakit. 8 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2026, Frank akhirnya sadar dari koma panjangnya. Namun ia tidak mengetahui bahwa negaranya telah mengalami perubahan besar, aturan baru yang mewajibkan semua warga tidak mengenakan pakaian di ruang publik. Masih bingung dan tidak menemukan pakaian di lemari, Frank akhirnya membungkus tubuhnya dengan lembaran plastik seadanya dan memutuskan keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun pemandangan pertama yang ia lihat malah membuatnya syok. Ia melihat seorang petugas kebersihan tanpa sehelai pakaian pun. Kaget luar biasa, Frank pun terjatuh dan pingsan. Beberapa waktu kemudian ia terbangun di kamarnya. Perasaan lega sempat menghampirinya saat melihat suster perawatnya mengenakan pakaian seperti biasa. Berbeda dari yang ia lihat sebelumnya, suster itu dengan lembut menanyakan keadaannya. Sayangnya otot-otot mulut Frank belum sepenuhnya pulih, membuatnya kesulitan berbicara. Sebagai gantinya, ia mengambil papan tulis untuk menanyakan tanggal hari itu, ketika suster menjawab bahwa ia telah koma selama 8 tahun. Setelah beberapa waktu sadar dari koma, suster yang merawat Frank tampak sangat antusias. Tanpa memberi penjelasan tentang aturan baru di negara itu, ia mengajaknya berfoto selfie menggunakan ponsel canggih keluaran terbaru sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, orang tua Frank datang menjenguk. Mereka terlihat sangat bahagia melihat putra satu-satunya sudah sadar setelah 8 tahun lamanya. Frank menyambut mereka dengan penuh haru, tetapi suasana berubah ketika ia menanyakan kabar istrinya, Eva. Orang tuanya mendadak tampak cemas dan mencoba mengalihkan pembicaraan dengan topik lain. Tak lama dokter yang menangani Frank masuk untuk memeriksa kondisinya. Ia mengingatkan agar Frank tidak banyak bergerak karena masih dalam tahap pemulihan. Dalam kesempatan itu, Frank menceritakan kejadian aneh yang ia alami sebelumnya tentang petugas kebersihan yang tidak mengenakan pakaian. Namun dokter itu berbohong untuk menenangkan Frank. Ia berkata bahwa pasien yang baru sadar dari koma seringkali mengalami halusinasi. Setelah keluar dari ruangan, dokter itu menemui orang tua Frank dan mengingatkan mereka bahwa kondisi emosional Frank harus dijaga dengan baik agar tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Ibu Frank kemudian meminta agar putranya diizinkan dirawat di rumah saja. Namun dokter menolak dengan alasan Frank membutuhkan waktu untuk beradaptasi secara bertahap sebelum dipulangkan. Sementara itu, Frank merasa bosan di kamarnya. Ia mencoba menyalakan TV, tetapi tidak berfungsi. Ia kemudian berusaha membuka jendela dan pintu, tetapi semuanya terkunci rapat. Tak lama kemudian, suster masuk membawa makanan. Saat kesempatan itu, Frank mencoba mengakali pintu untuk melarikan diri, tetapi ia segera dihadang sebelum berhasil keluar. Frustasi dengan situasi tersebut, ia meminta dipinjamkan ponsel untuk menelepon istrinya, Eva. Namun permintaan itu langsung ditolak oleh si suster tanpa alasan yang jelas. Dokter kemudian memanggil Frank ke ruangannya untuk memberitahukan bahwa ia harus menjalani terapi agar otot-otot mulutnya kembali normal sehingga bisa berbicara dengan lancar. Namun tujuan sebenarnya dari sesi tersebut adalah untuk membantu Frank beradaptasi dengan aturan baru di negaranya, di mana berpakaian di ruang publik sudah dianggap ilegal. Di tengah sesi tersebut, Frank tanpa sengaja melihat seorang petugas kebersihan lain yang juga tidak berpakaian berjalan melewati ruangan dokter. Namun petugas itu langsung pergi sebelum dokter menyadari kehadirannya. Frank hanya bisa terdiam merasa semakin bingung dengan apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Setelah sesi selesai, dokter dan suster terlihat berbicara di luar ruangan sambil perlahan melepaskan pakaian mereka. Ternyata keduanya sepakat untuk memperkenalkan peraturan ini kepada Frank secara perlahan, agar ia tidak mengalami tekanan mental yang berlebihan. Sementara itu, Frank yang merasa bosan dan penasaran kembali berulah. Kali ini ia mencoba keluar untuk melihat situasi di luar rumah sakit. Dokter telah memberi kelonggaran dengan tidak mengunci pintunya, berharap Frank tidak panik saat menyaksikan kenyataan. Namun sesampainya di lobi, Frank langsung shock dan jatuh pingsan. Ia melihat semua orang di sana, pasien, pengunjung, bahkan petugas rumah sakit tidak mengenakan apapun, kecuali dokter dan perawat yang masih memakai pakaian medis sebagai perlindungan diri. Tak lama setelah Frank sadar dari pingsannya, ia mendapati dokter dan kedua orang tuanya sudah berada di depannya. Dengan wajah penuh ketegangan, mereka akhirnya memberanikan diri untuk berterus terang tentang kondisi baru di negara tersebut. Secara mengejutkan, ketiganya mulai membuka semua pakaian mereka di depan Frank, seolah-olah ini adalah bagian dari penyambutan untuknya.
Dengan penuh sukacita mereka menjelaskan bahwa aturan ini telah berlaku selama 5 tahun terakhir dan mengajak Frank untuk menerima perubahan ini dengan hati terbuka. Namun Frank yang masih kebingungan melihat semua ini langsung berteriak keras. Secara ajaib teriakan itu memulihkan fungsi mulutnya dan ia akhirnya bisa berbicara kembali. Dokter segera mencoba menenangkan Frank, sementara ibunya berharap putranya bisa cepat beradaptasi dengan dunia yang telah berubah total. Setelah semua orang meninggalkan ruangan, Frank akhirnya diperbolehkan menyalakan televisi untuk mengalihkan pikirannya. Namun, tayangan di televisi justru memperburuk situasinya. Ia melihat liputan tentang orang-orang yang tidak berpakaian di berbagai tempat umum. Merasa aturan ini sudah terlampau gila, Frank langsung meminta dokter untuk mengizinkannya pulang. Namun, dokter dengan sabar menjelaskan bahwa aturan ini telah berhasil menurunkan angka kriminalitas secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tanpa pakaian tidak ada lagi tempat untuk menyembunyikan senjata atau barang ilegal. Meski penjelasan itu terdengar masuk akal, Frank tetap tidak bisa menerima aturan aneh ini. Ia kemudian melihat berita lain di televisi tentang John Levin, seorang politisi terkenal yang merupakan pencetus peraturan tidak berpakaian. Berita itu menyebutkan bahwa Levin telah hilang secara misterius. Tak berapa lama, Lucy, rekan kerja Frank di kepolisian, bersama Kamel, sahabat dekatnya Frank, datang menjenguknya di rumah sakit. Sebelum mereka masuk, dokter memberi peringatan bahwa Frank belum sepenuhnya beradaptasi dengan peraturan baru tentang tidak berpakaian di ruangan publik dan kemungkinan besar akan bereaksi keras. Namun Lucy dan Kamel santai saja, mengatakan bahwa mereka sudah mengenal Frank dengan baik dan tahu bagaimana menghadapinya. Ketika mereka masuk ke kamar, Frank tampak sangat gembira dengan kedatangan dua orang terdekatnya. Ia bahkan tidak terlalu mempedulikan kenyataan bahwa keduanya datang tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Lucy mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Frank karena berkat keberaniannya ia berhasil selamat dari insiden penangkapan 8 tahun lalu, meskipun harus dibayar mahal dengan Frank tertembak hingga koma. Dalam pertemuan itu, Frank mencurahkan isi hatinya, menyatakan penolakannya yang tegas terhadap peraturan tidak masuk akal ini. Ia bahkan berharap bisa memutar waktu kembali ke 8 tahun lalu saat semuanya masih normal. Namun Lucy dan Kamel merespon dengan tanggapan serupa seperti dokter dan orang tuanya. Mereka berusaha meyakinkan Frank bahwa meskipun sulit di awal, ia pasti akan mampu menerima aturan ini sama seperti mereka. Di tengah percakapan, Lucy dan Kamel mengungkapkan kabar yang mengejutkan Frank. Mereka memberitahunya bahwa selama 8 tahun Frank koma, mereka sering bertemu di rumah sakit untuk menjenguknya, dan kedekatan itu membuat mereka akhirnya menjalin hubungan. Pernyataan itu membuat Frank terkejut, tersirat bahwa Frank dan Lucy dulu memiliki hubungan spesial yang lebih dari sekedar rekan kerja, yang membuat pengakuan itu terasa semakin berat untuk diterima. Setelah Lucy dan Kamel pulang, dokter masuk ke kamar Frank dengan raut wajah serius. Ia menginformasikan bahwa John Levin, politisi yang mencetuskan peraturan tidak berpakaian, telah tewas dibunuh oleh sebuah kelompok yang menentang aturan tersebut. Meski dokter terlihat sedih saat menyampaikan kabar itu, Frank justru menanggapi dengan ekspresi lega dan berkata bahwa kematian Levin adalah hal yang pantas. Respon itu langsung memicu kemarahan dokter, yang akhirnya meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa lagi. On peut pas vivre en cachant rien. Certainement pas. Keesokan harinya, Frank menjalani sesi terapi khusus di sebuah ruangan kecil. Dokter memintanya untuk melepas pakaian selama sesi berlangsung, sebagai langkah awal agar ia terbiasa dengan aturan baru sebelum diizinkan pulang. Dengan wajah cemberut, Frank mengikuti arahan tersebut meskipun hatinya jelas menolak. Di tengah sesi terapi, Eva, istri Frank, akhirnya datang menjenguk setelah 8 tahun. Ia meminta maaf karena baru sempat datang dengan alasan sibuk bekerja dan menyesuaikan diri dengan banyaknya perubahan selama bertahun-tahun. Melihat Eva, Frank merasa lega tetapi sekaligus kecewa karena sang istri juga mendukung aturan baru yang ia anggap aneh ini. Dalam pertemuan itu, Frank mengungkapkan kebenciannya terhadap peraturan baru, menyebutnya sebagai bentuk penghinaan terhadap privasi dan moralitas. Namun Eva dengan tenang mencoba menenangkannya. Ia menjelaskan bahwa aturan ini membawa banyak manfaat, terutama dalam menurunkan angka kriminalitas. Ia juga memberitahukan bahwa hampir semua negara Eropa telah menerapkan aturan ini, kecuali Inggris yang masih dalam tahap pengkajian.
Melihat Eva mengenakan pakaian transparan sesuai aturan baru, gairah Frank secara spontan muncul. Namun, ketika ia mencoba mendekati istrinya, Eva dengan tegas mendorongnya sambil berkata bahwa dirinya kini telah menjalin hubungan dengan pria lain. Pernyataan itu membuat Frank terkejut, tetapi ia mencoba memahami situasinya. Ia sadar bahwa selama 8 tahun dalam keadaan koma banyak hal telah berubah, termasuk hubungan mereka. Dengan nada penuh harapan, Frank mengatakan bahwa hubungan mereka masih bisa diperbaiki mulai sekarang. Namun, tanpa diduga, Eva menolak usulan itu dengan tajam. Ia mengungkapkan bahwa sebelum Frank koma, pernikahan mereka sudah bermasalah. Eva mengingatkan bahwa Frank pernah berselingkuh, yang menurutnya menjadi akar dari kehancuran rumah tangga mereka. Kata-kata itu menusuk hati Frank, tetapi tak bisa membantah karena tahu bahwa Eva berkata benar. Setelah Eva pergi meninggalkan ruangan, dokter membawa kabar terbaru. Berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, Frank sudah cukup stabil untuk dipulangkan. Dengan harapan Frank bisa mulai beradaptasi dengan aturan baru, dokter mengizinkannya pulang. Orang tua Frank menyambut kabar ini dengan senyum bahagia. Selama perjalanan ke rumah bersama orang tuanya, Frank merasa sangat tidak nyaman melihat semua warga yang tak berpakaian di jalanan. Meski orang tuanya mencoba menghibur dan menjelaskan manfaat aturan ini, Frank tetap merasa bahwa aturan tersebut adalah hal yang tidak wajar dan sulit diterima. Sementara itu, di tempat lain, Lucy sedang berada di lokasi tewasnya John Lavin untuk melakukan investigasi lebih mendalam. Di sana, ia menemukan fakta mengejutkan. Jenazah Lavin telah dihinakan oleh pembunuhnya dengan cara memakaikannya baju. Aksi ini jelas merupakan simbol protes terhadap aturan yang ia ciptakan. Momen itu membuat Lucy teringat masa lalu, tepatnya 8 tahun yang lalu saat Frank tertembak dalam tugas hingga membuatnya koma. Pada tahun 2018, Frank dan Lucy yang ditugaskan hanya untuk memantau seorang penjahat berbahaya memutuskan untuk bertindak sendiri. Melihat kesempatan, mereka mencoba menangkap si penjahat tanpa menunggu perintah. Namun, tanpa diduga aksi mereka ketahuan. Dalam kekacauan itu, si penjahat mengarahkan pistolnya ke Lucy. Frank dengan sigap melindungi rekannya, sehingga dirinya lah yang tertembak. Berita penembakan Frank segera menyebar luas. Asisten gubernur saat itu, Simoni, melaporkan insiden tersebut kepada Lyon, gubernur yang sedang menjabat. Kejadian itu menjadi sorotan nasional, sementara Frank harus menjalani perawatan intensif akibat luka parah yang dideritanya. 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2022, Lyon yang tidak lagi menjabat sebagai gubernur setelah kalah dalam pemilu berkumpul dengan beberapa orang untuk memprotes kebijakan baru yang mulai mencuat, aturan larangan berpakaian di ruang publik. Dalam rapat rahasia itu, Lyon dan kelompoknya sepakat untuk menggalang sebanyak mungkin warga yang menolak aturan tersebut, dengan harapan dapat menghentikan pengesahannya. Namun, beberapa bulan setelah rapat itu, situasi berubah drastis. Simoni yang kini terpilih sebagai gubernur baru secara resmi mendukung gagasan kontroversial John Lavin. Dengan kekuasaannya, Simoni mengesahkan aturan tidak berpakaian di ruangan publik, meski banyak penolakan dari sebagian masyarakat. Sampai di sini perlu diketahui bahwa peraturan tidak berpakaian ini tidak hanya berlaku di satu wilayah. Besar kemungkinan bahwa presiden juga telah menyetujui gagasan John Lavin sehingga kebijakan ini diterapkan di seluruh kota. Beberapa jam sebelum peraturan ini mulai berlaku, Lucy mengajak Kamel untuk menghadiri acara penyambutan penerapan peraturan baru yang akan resmi berlaku wajib setelah pukul 12.00 malam. Meski sebenarnya Kamel merasa tidak setuju dengan aturan yang dianggapnya aneh ini, ia tidak ingin mengecewakan Lucy. Dengan berat hati, ia pun mengiyakan ajakan tersebut. Meskipun saat ini Lucy dan Kamel belum menjalin hubungan sebagai pasangan. Sepulang dari persiapannya, Lucy berpapasan dengan orang tua Frank yang kebetulan sedang berada di sekitar apartemen. Mereka sempat berbincang ringan mengenai peraturan baru yang akan mulai diterapkan besok. Meski keduanya mencoba untuk terlihat mendukung, mereka tidak dapat menyembunyikan rasa tidak nyaman membayangkan harus menjalani aturan ini. Setelah berbincang, Lucy kembali ke apartemennya untuk menyiapkan hidangan sebelum teman-temannya datang. Ia juga menaruh sebuah foto Frank di meja ruang tamu. Dalam suasana apartemen yang hening, Lucy mulai meluapkan emosinya kepada foto tersebut. Ia berbicara seolah-olah Frank bisa mendengarnya, mencurahkan rasa sakit hati yang selama ini ia pendam. Eva, istrinya, datang ke pesta di apartemen Lucy setelah diberitahu oleh Kamel. Meskipun Lucy sebenarnya tidak mengundang Eva.
Ketegangan semakin terasa saat Eva yang tampak kesal melihat gambar Frank terpajang di apartemen tersebut. Eva langsung mencaci gambar itu sambil mencurahkan kekesalannya kepada Lucy. Ia menuduh Frank telah berselingkuh di masa lalu, meskipun ia sendiri tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang menjadi pelakor itu. Beberapa menit kemudian, teman-teman Lucy mulai berdatangan ke pesta. Ketika jam menunjukkan lewat pukul 12.00 malam, peraturan baru yang melarang pakaian di ruang publik mulai resmi diberlakukan. Satu persatu tamu mulai membuka pakaian mereka, meskipun suasana canggung masih terasa di ruangan itu. Namun, di tengah momen tersebut, salah satu teman Lucy tiba-tiba memutuskan untuk tidak mengikuti aturan baru. Dengan nada marah, ia menyatakan bahwa ia bukanlah binatang yang harus hidup tanpa pakaian. Setelah menyampaikan penolakannya, ia langsung meninggalkan pesta dengan perasaan kecewa. Situasi ini membuat suasana malam itu berubah menjadi tegang. Akibat rasa canggung, para tamu akhirnya hanya menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Lucy tanpa banyak berbicara. Keesokan paginya, Lucy dan warga lainnya terpaksa mulai menjalani hari tanpa berpakaian sesuai peraturan baru yang telah diberlakukan. Meskipun peraturan itu sudah menjadi kewajiban, banyak orang yang masih merasa malu dan tidak nyaman. Sebagian warga akhirnya mencoba menutupi tubuh mereka dengan seadanya sambil tetap beraktivitas, berharap perlahan dapat menyesuaikan diri dengan aturan aneh ini. Sementara itu, kelompok warga yang dipimpin oleh mantan Gubernur Lyon yang menolak aturan baru memutuskan untuk bersembunyi di dalam hutan. Mereka mulai merencanakan aksi selanjutnya untuk menentang peraturan tidak berpakaian yang telah diberlakukan. Kembali ke masa sekarang, Frank yang baru tiba di rumah langsung menuju gudang. Ia kebingungan setelah mendapati semua pakaiannya di kamar telah dibuang oleh orang tuanya. Kebiasaan ini dianggap sebagai bagian dari upaya membantu Frank beradaptasi dengan aturan baru. Ibunya dengan antusias tinggi terus meyakinkan Frank bahwa ia hanya butuh waktu untuk menerima keadaan ini. Namun, Frank justru menemukan foto Eva di gudang. Ia melampiaskan kemarahannya dengan melempar foto itu, mengingat istrinya telah meninggalkannya untuk pria lain. Tidak lama kemudian, Frank berjalan ke halaman rumah dengan memakai baju masa kecilnya yang ia temukan di gudang. Penampilannya itu membuat orang tuanya kesal. Mereka merasa Frank belum juga mulai mencoba beradaptasi. Ayahnya lalu menegurnya dengan berkata, "Kalau kamu keluar rumah dengan pakaian seperti itu, orang-orang akan mengira kamu berbuat jahat." Tak hanya itu, ia juga menambahkan bahwa pakaian sebenarnya mengandung zat kimia berbahaya yang dapat merusak kulit manusia. Frank yang enggan memperpanjang perdebatan mencoba mengikuti saran mereka dengan berusaha keluar tanpa mengenakan pakaian. Namun, ia tidak sanggup melakukannya. Rasa canggung membuatnya kembali ke rumah dan mengenakan pakaian lagi. Di siang harinya, orang tuanya tengah menonton berita terbaru mengenai investigasi kematian John Lavin. Frank ikut bergabung dengan mereka di ruang keluarga. Dalam berita itu diumumkan bahwa hingga saat ini Gubernur Simoni masih belum mengetahui siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. Sebelum hari berganti, orang tua Frank mulai memikirkan cara lain untuk membuat putra mereka mau melepas pakaiannya. Sebagai upaya, mereka memutuskan untuk mengadakan pesta di akhir pekan dan mengundang teman-teman Frank. Mereka berharap suasana pesta dapat membuat Frank lebih nyaman dengan peraturan baru. Lucy dan Camel yang baru tiba di pesta langsung diminta oleh ayah Frank untuk berbicara dan membujuk Frank agar mulai beradaptasi dengan aturan yang berlaku. Lucy yang masih peduli pada Frank dengan senang hati menyanggupi permintaan tersebut. Sementara itu, Frank yang masih frustasi dengan situasi ini mengintip dari balik jendela kamarnya. Ia melihat para tamu mulai berdatangan, termasuk dokter dan suster dari rumah sakit tempat ia dirawat. Pemandangan tersebut membuat Frank semakin merasa terasing, tetapi ia tahu bahwa dirinya tidak bisa terus menghindar. Dengan penuh keraguan, Frank akhirnya memberanikan diri keluar kamar, meski ia tetap mengenakan pakaian. Ia mencoba bergabung dengan tamu-tamu yang hadir dan akhirnya berbincang dengan Lucy. Dalam percakapan mereka, Frank bertanya apakah semua orang benar-benar setuju dengan peraturan ini. Lucy dengan nada tenang menjelaskan sebagian besar iya, mungkin hanya sekitar 10% yang menolak. Tapi orang-orang itu biasanya memilih untuk tidak keluar rumah sama sekali. Jawaban itu membuat Frank terdiam sejenak, mencoba memahami kenyataan baru yang ada di hadapannya. Tak lama kemudian ibunya memanggil Frank untuk bergabung bersama keluarga dan para tamu untuk berfoto bersama. Meskipun dengan hati yang berat, Frank akhirnya setuju. Namun ekspresinya yang terlihat terpaksa jelas menunjukkan bahwa ia masih belum nyaman dengan perubahan besar ini.
Saat pesta berlangsung dengan riuhnya, Frank memilih tetap duduk di kursinya sambil meminum minuman keras dalam jumlah yang cukup banyak. Para tamu termasuk Lucy dan Camel berkali-kali mengajaknya untuk bergabung dan bersosialisasi, tetapi Frank menolak mentah-mentah. Dalam keadaan mabuk dan emosional, Frank tiba-tiba berdiri dan memaki semua orang yang hadir. "Kalian semua tidak punya harga diri, bagaimana kalian bisa menerima aturan gila ini?" serunya dengan nada penuh amarah. Suasana pesta mendadak hening, semua tamu menatap Frank dengan tatapan cemas. Saat air mata mulai mengalir di wajahnya, Frank semakin larut dalam kesedihan, berteriak bahwa ia ingin menemui Eva untuk memperbaiki pernikahannya. Namun, orang-orang di pesta segera menghentikannya. Mereka memperingatkan bahwa keluar ke tempat umum dengan mengenakan pakaian adalah tindakan ilegal dan bisa membuatnya ditangkap. Keesokan paginya, setelah mempertimbangkan keinginannya untuk menemui Eva dan tekanan dari lingkungan, Frank akhirnya memutuskan keluar tanpa mengenakan pakaian demi mematuhi aturan. Ia pun melangkah keluar rumah dengan perasaan campur aduk, mengikuti alamat yang diberikan oleh orang tuanya. Setibanya di rumah Eva, Frank berharap bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun, bukannya mendapat sambutan hangat, Eva menyambutnya dengan sikap dingin. Frank mencoba menjelaskan maksud kedatangannya, mengatakan bahwa ia ingin memperbaiki pernikahan mereka yang hancur. Tanpa diduga, perdebatan antara Frank dan Eva tiba-tiba terhenti ketika seorang pria muncul dari dalam rumah Eva. Frank terkejut saat menyadari bahwa pria tersebut adalah Gubernur Simoni, pemimpin yang mengesahkan peraturan tidak berpakaian di seluruh negeri. Pria itu kini telah menjadi pasangan baru Eva. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di kisah alur film berikutnya.